wabarakatuh. Dalam pembelajaran tentunya kita sebagai guru sudah menerapkan berbagai macam metode, dan tentunya setiap metode yang kita cobakan tentu banyak sekali keunggulan ya. Kami dari kelompok 3 hari ini ada saya Teacher Hafid, ada Teacher Dika, ada Teacher Fajri, ada Teacher Ferdi, dan Teacher Satra akan menjelaskan atau menguraikan tentang prinsip-prinsip untuk number talk yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Penerapan number talk di dalam kelas tentunya sangat berimbas ya. Dari waktu ke waktu pembelajaran dengan metode number talk ini berimbas kepada kompetensi siswa yang terus meningkat. Dan yang kedua, berimbas pada kreativitas siswa yang berkembang, tentunya juga kepada kepercayaan diri siswa yang terus membaik karena siswa diberikan kesempatan untuk mampu mengungkapkan apa yang menjadi pola pikir mereka. Nah, baik, kali ini ada 10 prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam number talk ya. Yang pertama, semua siswa memiliki ide atau pemikiran matematika yang layak untuk diperhatikan. Tentunya ini berhubungan dengan pemberian kesempatan kepada siswa ya. Jadi siswa mengungkapkan pemikirannya seperti apa, siswa mengungkapkan idenya bagaimana, itu kita harus apresiasi. Nah, apresiasi ini berupa bentuk pemberian kesempatan, tidak membatasi, oh kamu jangan, kamu nanti saja. Maka pemberian semua kesempatan ini berimbas kepada tentunya kepercayaan diri, sehingga siswa tanpa ragu lagi, tanpa rasa takut lagi, karena idenya, karena pemikiran matematika selalu dihargai atau selalu diberikan kesempatan oleh guru untuk mampu diungkapkan. Prinsip yang kedua adalah pertanyaan dari guru adalah cara untuk memahami pola pikir siswa. Nah, terkadang kita sebagai guru harus memberikan pancingan, mungkin dengan berkata, menurut kalian apa yang dimaksud dengan bla 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 bla, atau bagaimana pendapat kalian tentang begini, atau menurut kalian bagaimana cara memecahkan persoalan ini. Nah, tentunya beberapa pertanyaan itu sangat diperlukan untuk siswa, karena dengan pertanyaan itu, dengan siswa menjawab pertanyaan itu, kita bisa memahami, oh pola pikir siswa ini seperti ini, oh ternyata siswa ini berpikirnya solusinya seperti ini. Dengan seperti itu kita mampu memahami di mana batasan siswa itu, di mana pola pikir siswa itu berkembang, bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalah dengan solusinya masing-masing. Tapi jangan lupa, kita sebagai guru jangan memberikan kunci terlebih dahulu. Misalkan dengan mengatakan ini sebaiknya dibagi dengan 10 kan, atau ini sebaiknya jalannya seperti ini. Nah, dengan kita berkata seperti itu, tentu kita memberikan batasan ya. Tentunya kita memberikan batasan. Batasan itu yang mempersempit, sebenarnya mempersempit ruang gerak siswa. Itu sebaiknya jangan dilakukan ya. Jadi langkah pertama adalah tentu kita memberikan kesempatan. Dengan kita bertanya dengan pertanyaan yang memancing, kita berikan kesempatan siswa untuk menjawab sesuai ide, kreativitas, dan pemikirannya. 3. Kami mendorong siswa untuk menjelaskan pemikiran mereka secara konseptual daripada secara prosedural. Tidaklah cukup bagi siswa hanya mengetahui apa yang mereka lakukan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, saat ini siswa harus mengerti dan mampu menjelaskan, oh mengapa prosedur mereka itu masuk akal. Dan kemudian membiasakan bertanya, mengapa ini, mengapa itu. Nah, pertanyaan itu dapat membantu siswa menggali masalah lebih dalam untuk memahami mengapa prosedur atau strategi mereka akan berhasil atau tidak berhasil. Pertanyaan ini juga akan membantu siswa pada akhirnya meningkatkan rasa ingin tahu pada diri mereka sendiri dan juga satu sama lain. Ketika siswa baru mengenal number talk, kebanyakan dari mereka hanya menggunakan algoritma tradisional, karena itulah yang mereka kenal pelajari saat ini. Namun ketika mereka mencoba menjelaskan strateginya, penjelasan mereka hampir selalu prosedural. Maka dari itu, siswa akan segera menyadari bahwa algoritma tradisional menjadi sulit digunakan karena angkanya yang semakin besar. Tidak masalah dengan semua itu.
Yang terpenting menyarankan agar mereka mencari cara yang lebih efisien untuk menghitung secara mental atau dengan cara berpikir di dalam otak. Nomor 4, kesalahan memberikan kesempatan untuk melihat ide yang mungkin tidak terfikirkan sebelumnya. Kesalahan diperlukan dalam belajar. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa kesalahan itu perlu dirayakan. Ujian kolektif dan pemahaman kesalahan sebagai bagian reguler dari pengajaran matematika dapat mengubah pandangan siswa yang salah mengenai matematika itu adalah tentang mendapatkan jawaban, tapi dapat membantu mereka belajar untuk menganalisa ketepatan dari prosedur tersebut. Banyak melibatkan kesalahan secara konseptual yang jika diperiksa dengan cermat memusatkan perhatian siswa pada susunan masalah dan hal-hal yang mendasari operasi matematika. Dengan cara ini, kesalahan dapat menjadi tempat yang berharga untuk pembelajaran. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian otak baru-baru ini, kesalahan memicu penembakan sinapsis dan pertumbuhan neuron yang menyebabkan otak tumbuh. Di dalam bukunya Mindset dengan berjudul The New Psychology of Success dari Carol Dweck 2006 membahas pentingnya menanamkan mindset berkembang atau growth mindset pada siswa. Siswa dengan mindset berkembang melihat kesalahan sebagai peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Sedangkan siswa yang memiliki fixed mindset atau mindset tetap cenderung melihat kesalahan sebagai sesuatu yang harus dihindari dan ditutup-tutupi. Siswa yang melihat kesalahan sebagai bagian penting dari pembelajaran lebih cenderung untuk bisa bertahan. 5. Meskipun efisiensi adalah sebuah tujuan, kami menyadari bahwa efisien atau tidaknya sebuah strategi tergantung pada pemahaman masing-masing peserta didik. Jadi tidak ada strategi yang efisien untuk siswa yang belum memahaminya. Number talks atau bincang bilangan bukan tentang mendorong siswa untuk berpikir sesuai dengan apa yang kita ajarkan kepada mereka atau bahkan membuat mereka memahami sebuah strategi yang efisien untuk menyelesaikan sebuah masalah. Namun sebaliknya, number talks bertujuan untuk membantu siswa atau mendorong siswa berpikir dengan cara yang masuk akal bagi mereka atau berdasarkan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sesekali tidak mengapa jika kita menyampaikan sebuah ide atau strategi kepada mereka dan meminta mereka untuk mengembangkan ide atau strategi tersebut. Namun perlu kita tekankan kepada mereka bahwa strategi yang kita berikan kepada mereka bukan merupakan strategi yang efisien, sehingga mereka tidak akan terpaku pada satu strategi saja dalam menyelesaikan sebuah masalah. Hal lain yang perlu kita tekankan adalah untuk tidak meminta siswa untuk saling membandingkan strategi yang mana di antara mereka yang paling efisien dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ini akan sangat kontraproduktif karena membuat siswa akan patah semangat, terutama bagi siswa yang baru saja mencoba ide baru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di sini kami tidak menyatakan bahwa efisiensi bukan merupakan hal yang penting. Efisiensi adalah sebuah ciri khas dari kepastian numerik. Tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa strategi lebih efisien daripada yang lain. Namun, untuk mendorong siswa untuk lebih efisien dalam menyelesaikan sebuah masalah itu akan dipelajari pada bab selanjutnya. 6. Menciptakan lingkungan belajar di mana semua siswa merasa aman untuk saling membagikan ide matematika mereka. Tidak setiap siswa perlu atau diharapkan untuk berbicara dalam setiap situasi. Tujuan kita sebagai guru adalah dengan membuat suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa selama kegiatan number talk berlangsung, sehingga siswa tersebut mau mengembangkan ide-ide atau strategi yang mereka miliki dan mau membagikannya pada saat yang tepat. Ada beberapa alasan siswa enggan untuk menyampaikan ide-ide atau strategi yang mereka miliki selama kegiatan number talk berlangsung. Salah satu diantaranya adalah karena kurangnya kepercayaan diri yang mereka miliki, yang membuat mereka merasa malu ketika disuruh oleh guru untuk berbicara di depan teman-temannya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan tidak setiap saat menyuruh siswa tersebut untuk berbicara atau menyampaikan ide-idenya.
atau misalnya langsung kita menunjuk siswa tersebut untuk menyampaikan idenya, sedangkan mereka sendiri belum siap. Jadi kita perlu untuk memberikan kesempatan mereka untuk mengembangkan ide-ide yang mereka miliki, kemudian menyelesaikannya, dan jika mereka siap, mereka bisa menyampaikan ide-ide atau strategi yang mereka miliki di depan teman-temannya. Siswa yang tahu bahwa mereka harus siap ditunjuk kapan saja akan membuat mereka merasa stres, sehingga mengganggu proses pembelajaran mereka dan membuat mereka tidak bisa mengalami perkembangan selama kegiatan number talk berlangsung. Ini berdasarkan penelitian juga yang dilakukan oleh para peneliti di bidang psikologi, di mana mereka menemukan bahwa stres bisa mengganggu kinerja otak dalam proses pembelajaran matematika. Sehingga jika ini terjadi pada siswa, ini akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan siswa tersebut. Pada poin ketujuh ini tentang salah satu tujuan terpenting kami sebagai seorang pengajar adalah membantu siswa dalam pengembangan kemampuan diri. Pada poin ini siswa juga dibantu mengenali diri mereka sendiri bahwa mereka juga adalah bagian terpenting dari kegiatan intelektual yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. Di sini juga siswa diminta belajar untuk mempertimbangkan dan membangun gagasan diri mereka sendiri ketika mengemukakan pendapat dalam kelompok diskusi, serta mereka juga diminta untuk mempertimbangkan atau belajar mempertimbangkan dan membangun gagasan yang dipaparkan oleh orang lain guna menalar secara mendalam terkait bagaimana cara untuk menyelesaikan soal atau persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran khususnya di matematika. Oke, di sini ketika siswa dalam kegiatan diskusi tersebut sudah menemukan hasil dari diskusi yang mereka lakukan dalam kelompok, maka mereka belajar untuk mengemukakan pendapat dari hasil yang telah mereka capai. Setelah itu, siswa dapat menanggapi secara langsung pada saat teman kelompoknya mengemukakan pendapat terkait hasil yang mereka dapatkan dari pembelajaran tersebut. Siswa lain dapat menanggapi secara langsung terkait diskusi sehingga proses pembelajaran efektif terjadi antara pertukaran pendapat antara kelompok satu dan kelompok lain, sehingga akan memungkinkan efektivitas dalam proses pembelajaran dengan baik. Di sini juga ketika siswa sudah menjawab pertanyaan terhadap soal, kita sebagai guru harusnya lebih berhati-hati tentang bagaimana kita memberikan sebuah pujian. Artinya di sini mungkin sebaiknya pujian itu kita alihkan kepada motivasi atau dorongan atau apresiasi terhadap usaha dan proses yang telah mereka kerjakan, bukan pujian terhadap memuji atau apresiasi terhadap hasilnya, tapi lebih menekankan kepada proses dan juga atas ide-ide yang telah mereka keluarkan. Lanjut pada poin ke-8 tentang pemahaman terhadap matematika yang berkembang dari waktu ke waktu. Poin ini lebih menekankan pada ide terhadap matematika dalam berbagai konteks diperlukan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Kebanyakan pelajar hadir atau datang dengan ide yang berkembang, namun pada proses pembelajaran mereka jarang diminta memahami angka dengan cara mereka sendiri. Number Talks di sini mengungkap kurangnya pengetahuan dasar pelajar terhadap matematika, karena mereka ketika disuguhkan Number Talks mereka kurang memahami karena mereka terbiasa dengan berbagai macam prosedur terhadap matematika, lebih fokus terhadap penyelesaian bagi prosedur dari matematika itu sendiri. Number Talk dihadirkan dalam pembelajaran matematika untuk melibatkan keyakinan dan sikap tentang apa itu matematika dan bagaimana siswa melihat peran mereka terhadap pembelajaran matematika itu sendiri atau tingkat kemampuan mereka sendiri dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Selanjutnya di sini, jadi kita sebagai seorang guru atau pelajar kita perlu memiliki keyakinan pada proses dan juga ketekunan dalam memberikan atau menghadapi keputusan berkala. Pada poin 9 mengenai prinsip-prinsip panduan memperlakukan Number Talks di kelas, yaitu kebingungan
dan berusaha keras adalah bagian yang wajar, perlu, dan bahkan diperlakukan dalam pembelajaran matematika. Kita perlu berhati-hati untuk tidak membuat kebingungan. Proses ini akan menjadi disonansi kognitif atau perasaan tidak nyaman atau ketidaktahuan pada siswa sehingga mereka berhenti sebelum waktunya. Daripada menghindarinya, baik guru maupun siswa dapat belajar merangkul kebingungan, mengetahui bahwa itu dapat menjadi awal dari pemahaman baru. Tapi ketika guru terlalu cepat memberhentikan disonansi kognitif ini, siswa akan kehilangan kesempatan untuk bergumul dengan ide-ide yang seharusnya menjadi dalam pembelajaran matematika. Kenapa harus seperti ini? Karena disonansi kognitif ini bisa menimbulkan rasa menyerah pada siswa ataupun tidak ingin berusaha keras lagi. Namun, sebagai guru kita perlu membantu siswa agar rasa disonansi kognitif ini tidak menjadi beban bagi mereka, tetapi menjadi acuan mereka untuk belajar lebih keras lagi. Walaupun memang mereka menganggap ini sangat susah, tapi sebagai guru kita harus membantu mereka dengan merangkul dan memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Namun, tidak semua kebingungan itu adalah hal yang baik. Kita perlu menjernihkan kebingungan jika kita telah mengajukan masalah yang buruk atau jika siswa kehilangan informasi yang mereka butuhkan. Tetapi ketika kebingungan melibatkan hubungan matematis, kita atau guru perlu membantu siswa belajar menghargai perjuangan saat mereka berusaha untuk memecahkan masalah untuk memahami ide matematika. Tapi di sini kita tidak harus menjadi, maksudnya tidak perlu membantu terus, karena ini akan menjadi siswa bergantungan kepada guru. Mereka menganggap bahwa ketika mendapat soal yang susah, mereka berpikir bahwa ada guru yang akan membantu mereka. Mereka tidak perlu berusaha keras. Tapi di sini guru harus merangkul dengan cara memberikan motivasi agar mereka dapat mengerjakan, berusaha keras untuk menyelesaikan soal ini. Pada prinsip 10 mengenai prinsip-prinsip panduan untuk memperlakukan number talks di kelas, yaitu menghargai dan mendorong keragaman ide. Melalui number talks, siswa dapat mengembangkan disposisi untuk mendengarkan dan membangun ide dari teman dan guru. Siswa perlu belajar dan bekerja dengan angka secara fleksibel, efisien, dan akurat, dan memahami berbagai cara agar dapat menyelesaikan masalah. Siswa perlu mengetahui bahwa apapun masalahnya, orang tidak akan melihat ataupun menyelesaikan dengan cara yang sama. Akan ada banyak cara untuk menyelesaikan satu masalah. Dan dari prinsip ini kami ingin siswa dapat membangun ide atau mendengarkan ide ataupun menghubungkan ide satu sama lain. Itu merupakan adalah jalan agar mereka dapat memahami penjelasan atau menemukan jawaban dari masalah tersebut. Kami juga berharap dari prinsip-prinsip panduan number talks ini dapat membantu kita semua untuk memperlakukan number talks di kelas saat nantinya. Ketika siswa belajar bersama bahwa ada banyak cara untuk memecahkan masalah, dan ketika mereka belajar bahwa mereka dapat memahami matematika dengan cara mereka sendiri, wacana matematika di kelas akan ditingkatkan. Siswa menemukan diri mereka dengan secara teratur menggunakan standar praktik matematika. Belajar menaruh secara matematis, membuat argumen yang meyakinkan secara matematis, dan mengkritik penilaian orang lain. Mereka mengetahui bahwa disonansi kognitif ini adalah hal yang baik, dan yang terpenting siswa menjadi percaya bahwa matematika itu masuk akal dan mereka memiliki ide-ide matematika yang layak untuk didengarkan.